Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Nadia Atmaji yang ada di Mabes Polri untuk mengetahui informasi terkini dan juga situasi di Mabes Polri saat ini. Kita segera bergabung bersama Nadia Atmaji. Nadia, apa saja informasi terkini yang dapat Anda peroleh di Mabes Polri saat ini? Ya Ade, informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak kepolisian dan ini baru saja selesai dilaksanakan konferensi pers bahwa penangkapan BBP ini merupakan inisial dari pelaku terbaru yang telah ditangkap. Ini ditangkap berdasarkan adanya pendalaman dari 3 tersangka yang telah dilakukan sebelumnya. BBP ini ditangkap di Sragen, Jawa Tengah pada pelariannya. Karena ia ini sebelumnya merupakan warga Bekasi yang kemudian mencoba melarikan diri setelah melakukan penyebaran berita bohong berupa 7 kontainer surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok. Kemudian langsung berusaha untuk menghapus jejak digitalnya dengan menghapus akun tersebut yang pertama kali ia gunakan, kemudian juga menghapus selain akun juga nomor atau membuang nomor kartu yang digunakan, lalu membuang telepon genggam yang dia gunakan. Tetapi menurut penuturan dari pihak kepolisian, Puslap 4 Polri ini bisa mendeteksi dan bisa mencari dan menelusuri jejak digital meskipun telah terhapus. Inilah yang juga kemudian ditekankan oleh pihak kepolisian kepada seluruh warga negara Indonesia di Pesta Demokrasi ini untuk tidak menyebarkan berita bohong, karena meskipun telah dihapus kontennya dan juga akunnya, ini masih tetap bisa terlacak siapa pembuatnya, kemudian di mana lokasinya berdasarkan metode saintifik yang dilakukan oleh pihak Puslap 4 Polri. Kemudian juga diketahui melalui informasi terbaru bahwa BPP ini melakukan perekaman dengan menggunakan telepon genggam. Ia yang secara langsung merekam dengan suaranya sendiri dan menyebarkan melalui media sosial Twitter dan juga media sosial grup WhatsApp. Dan kemudian dia diketahui yang melakukan hal tersebut, tetapi untuk aktor intelektual apakah ia disuruh atau ia mendapatkan instruksi dari pihak lain ini masih didalami. Dan kami juga sempat menanyakan terkait dengan informasi yang beredar bahwa yang bersangkutan ini berkaitan dengan grup relawan dari salah satu pasangan calon. Ini juga kami tanyakan kepada Brigjen Pol Dedy Prasetyo. Ini masih belum bisa dipastikan karena hingga saat ini penyelidikan masih dilakukan. Tetapi untuk ke arah sana akan dilakukan penyelidikan apakah terkait dengan salah satu pasangan calon atau tidak. Begitu, Ade. Ya, Nadia, apakah ada dari pihak KPU dalam konferensi pers kali ini dan juga memberikan pernyataan mereka? Dari pihak KPU pada saat konferensi pers tadi tidak hadir. Kita ketahui bahwa yang melaporkan dalam hal ini adalah KPU ke Barreskrim Polri dan kemudian polisi pun langsung bergerak mencari setelah adanya laporan tersebut. Ketika kami tanyakan, karena ini konten dari rekamannya ini menyebut sejumlah tokoh politik dan juga menyebut partai politik seperti ada disebut Partai Gerindra, kemudian Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno juga disebut seperti Joko Santoso. Tetapi hingga saat ini polisi masih berfokus pada tindak pidananya, yaitu penyebaran berita bohong. Dan ini masuk ke dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman hukumannya ini 10 tahun. Dan ketika kami tanyakan apakah akan ada koordinasi lebih lanjut kepada Bawaslu, karena ini juga bisa dimungkinkan untuk sangat bersinggungan dengan konten pemilu begitu, dikatakan belum ada rencana ke arah sana karena saat ini masih ingin memastikan dan mengembangkan lagi jika nantinya diketahui aktor intelektual yang sebenarnya yang menyebarkan berita bohong tersebut. Ade. Baik. Nadia, proses hukum apa lagi yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap keempat orang tersangka ini? Apakah kemudian dikembangkan dan juga akan dilakukan pencarian terhadap orang-orang terkait? Apakah informasi ini tadi dijelaskan oleh pihak kepolisian kepada awak media?
Ya, awalnya pada saat konferensi pers ini tidak dijelaskan bagaimana proses yang kemudian selanjutnya dilakukan, tetapi kami kemudian dalami kembali bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap 4 tersangka ini, untuk 3 tersangka pertama ini perannya adalah meneruskan atau menyebarkan saja karena mereka juga mendapatkan informasi ini dari media sosial. Maka mereka tidak ditahan karena ancaman hukumannya ini di bawah 3 tahun penjara. Kendati demikian, untuk BBP yang terbaru ditangkap dan juga ditahan oleh pihak kepolisian, proses hukum selanjutnya adalah karena ancaman hukumannya di atas 3 tahun, yaitu 10 tahun, maka ditahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau kemudian dilakukan penyidikan yang dilakukan di tahanan yang saat ini adalah di Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan lebih lanjut ini kemudian diketahui siapa sebenarnya aktor intelektual yang melakukan atau yang memberikan instruksi kepada BBP untuk membuat rekaman tersebut. Bagaimana dengan metode untuk mengetahui atau membuktikan bahwa benar rekaman suara ini merupakan suara yang identik dengan milik BBP, telah dilakukan metode perbandingan atau metode otomatisasi yang dilakukan secara saintifik atau secara metode sains dari Puslap 4 Mabes Polri. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari yang bersangkutan.